Hello everyone. Bagi Seventh-day Adventist yang percaya tulisan-tulisannya Sister White, saya mau tunjukkan satu kutipan yang dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan salah satu dari kesatuan 3 persons triune God itu yang namanya God the Son. Kutipannya saya mau baca dari buku Upward Look, halaman 367, paragraf 4. Dikatakan, The Lord Jesus Christ, satu-satu anaknya Bapa yang dibegotten, adalah sesungguhnya God dalam infinity, tetapi bukan dalam personality. Jadi karena Tuhan Yesus bukan God personality-nya, pertanyaannya, apa personality-nya Tuhan Yesus? Jawabannya saya membaca di buku Counsel for the Churches, halaman 76, paragraf 4 dan 5. Dikatakan, personality-nya Tuhan Yesus adalah anaknya God, bukan God. Karena yang personality-nya adalah God adalah Bapa, yaitu Bapanya Tuhan Yesus. Sangat berbeda dengan apa yang diajarkan doktrin Trinitas, di mana yang dikenal sebagai Bapa sesungguhnya bukan Bapa, karena dia hanya berperan sebagai Bapa. Dan yang dikenal sebagai anak sesungguhnya bukan anak, karena dia hanya berperan sebagai anak. Kata personality artinya seorang person yang jumlah personnya satu. Artinya hanya ada satu God in personality, yaitu Bapa. Dan hanya ada satu Lord Jesus Christ, yaitu satu-satu anaknya God yang dibegotten. Kutipan ini mengajarkan bahwa Bapa sesungguhnya adalah Bapa, karena dia mempunyai seorang anak yang dibegotten. Dan anak sesungguhnya adalah anak, karena dia adalah satu-satu anaknya God yang dibegotten. Artinya, begotten artinya dilahirkan, bukan diciptakan, karena personality-nya Tuhan Yesus adalah anaknya God, dan personality-nya God adalah Bapanya Jesus Christ. Sekarang kita mau cari tahu, mengapa Tuhan Yesus sesungguhnya adalah God in infinity. Jadi, apanya Tuhan Yesus yang membuat dia sesungguhnya adalah God in infinity? Jawabannya kita temukan di Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dikatakan, In the beginning was Jesus Christ, anaknya God. Dan dia bersama-sama dengan Bapanya, yaitu God in personality. Dan satu-satu anaknya yang dibegotten was God in infinity, tapi bukan in personality. Lalu di ayat 14, Tuhan Yesus yang di ayat 1 adalah God in infinity, dibuat menjadi manusia. The word that was God in infinity di ayat 1, di ayat 14 was made flesh. Artinya sebelum Tuhan Yesus dibuat menjadi manusia nature-nya, dia adalah God nature-nya. Kita tahu Tuhan Yesus memiliki dua nature. Nature God, yaitu nature ilahi, dan nature manusia. Rasul Paulus mengajarkan hal yang sama di buku Filipi chapter 2 ayat 6 dan 7. Waktu dia katakan, Kristus sebelum menjadi manusia memiliki the form of God. Dan waktu dia menjadi manusia, dia mempunyai formnya manusia. Dengan kata lain, Kristus yang adalah satu-satu anaknya God yang dibegotten adalah God nature-nya sebelum dia mengambil nature manusia waktu dia lahir di Bethlehem. Sekarang saya mau baca lagi kutipan Upward Look. The Lord Jesus Christ, satu-satu anaknya Bapa yang dibegotten, sesungguhnya adalah God nature-nya, tetapi bukan God personality-nya. Karena yang personality-nya adalah God, hanyalah satu, yaitu Bapa, Bapanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah anaknya satu God itu. Ilustrasi dari kebenaran ini kita bisa baca di buku Kejadian 5 ayat 2, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dikatakan, pria dan wanita diciptakannya dan memberkati mereka dan memanggil kedua-duanya Adam di hari waktu pria dan wanita diciptakan. Tuhan menamakan pria dan wanita Adam? Bukankah Adam adalah suaminya Hawa, bukan istrinya Adam? Mengapa Tuhan memanggil nama mereka berdua Adam? Suaminya Hawa yang namanya Adam adalah Adam, dan istrinya Adam yang namanya Hawa adalah Adam. Bukankah pengertian ini tidak berbeda dengan apa yang tadi kita baca di buku Yohanes 1:1? God yang adalah Bapanya Kristus adalah God, dan Kristus yang adalah satu-satu anaknya God adalah God. Kita tahu God yang personality-nya adalah Bapanya Kristus adalah God, yaitu nature ilahinya. Dan Kristus yang adalah satu-satunya anaknya God in personality adalah God nature-nya juga. Karena Kristus sesungguhnya adalah anaknya God, dan oleh sebab itu nature-nya sama, yaitu God.
Jadi artinya Adam yang adalah nama dari suaminya Hawa adalah Adam nature-nya, yaitu manusia. Dan Hawa yang adalah nama dari istrinya Adam adalah Adam juga nature-nya, yaitu manusia. Karena bahan tubuhnya Hawa diambil dari tubuhnya Adam. Waktu Adam memilih untuk makan buah yang dilarang untuk dimakan, karena dia tidak bisa membayangkan dirinya terpisah dari istrinya, oleh sebab Hawa adalah bagian dari dirinya, a part of himself. Hawa adalah a part dari dirinya sendiri karena bahan tubuhnya Hawa keluar dari tubuhnya Adam. Manusia diciptakan serupa dengan image-nya Bapa dan Anak. Dan oleh sebab itu, manusia bisa mengerti mengenai God dengan melihat Adam dan Hawa yang diciptakan serupa Bapa dan Anak punya image. Saya mau baca tulisan Roh Nubuat yang mengatakan, sejak awal nalar, pikiran manusia harus menjadi cerdas dalam hal struktur fisik. Di sini Jehovah telah memberikan contoh dirinya, karena manusia diciptakan menurut image-nya. Waktu Bapa memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten, bahan yang diberikan kepada manusia adalah bagian dari dirinya sendiri. Bahannya anaknya God adalah bahannya God, karena anak keluar dari tubuhnya God. Itu sebabnya mengapa anak adalah God nature-nya atau infinitely, yaitu tanpa batas. Karena bahan personnya anak adalah bahan personnya God. Di Review and Herald, Sister White mengatakan, Bapa yang kekal memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten, tore from his bosom. Gambarannya yang menggambarkan bagaimana anak menjadi anak, seperti dadanya Bapa terkoyak atau terrobek waktu anak keluar menjadi individu terpisah dari Bapa. Sangat mirip dengan waktu tulang rusuknya Adam diambil dari tubuhnya Adam lalu dijadikan Hawa. Demikian juga waktu anak keluar dari tubuhnya God. Jadi ayat yang sering digunakan sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus adalah God the Son sebenarnya mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya adalah the Son of God. Dan buktinya ialah karena nature-nya satu dengan nature-nya Bapa, yaitu God. Kesimpulannya, Kristus adalah satu-satu anaknya God yang lahir keluar dari tubuhnya Bapa. Dan oleh sebab itu, Kristus adalah God nature-nya. Siapa saja yang menyangkal bahwa God adalah Bapanya Kristus dan Kristus adalah anaknya God, menyangkal God dan Kristus. Kalau saya katakan Kristus bukan anaknya God, karena Bapa bukan Bapanya Kristus, sebenarnya saya sedang menyangkal God dan Kristus. Yohanes mengatakan di 1 Yohanes 2 ayat 22, dia yang menyangkal Bapa dan anaknya adalah antikristus. Dia adalah pendusta yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, yaitu anaknya God yang hidup. Kristus katakan kepada orang-orang Yahudi yang selalu menentang dia, kamu melakukan perbuatan bapamu. Lalu mereka katakan kepadanya, kami mempunyai satu Bapa, yaitu God. Yang mereka katakan ialah God, yang adalah Bapanya Kristus, mereka punya Bapa. Lalu Kristus katakan kepada mereka, jikalau God adalah kamu punya Bapa, kamu seharusnya mengasihi aku, karena aku keluar dari tubuh Bapakku. Dengan kata lain, aku adalah anaknya yang keluar dari tubuh Bapakku. Lalu Kristus katakan, kamu adalah anak-anaknya setan, karena dia adalah pendusta. Pertanyaannya, apa dustanya setan sehingga mereka dikatakan anak-anaknya setan? Tentu saja mereka mengatakan hal yang sama yang setan katakan, sehingga Kristus katakan mereka adalah anak-anaknya setan. Setan berdusta waktu dia katakan bahwa Kristus bukan anaknya God. Artinya anak-anaknya mengatakan hal yang sama mengenai Kristus, yaitu Kristus bukan anaknya God. Sebagaimana juga yang dikatakan setan bahwa Kristus bukan anaknya God. Waktu setan berada di surga, sebelum dia dan para malaikatnya dibuang keluar dari surga, dia berperang melawan kenyataannya bahwa Kristus adalah the only begotten Son of God. Peperangan di surga disebabkan karena setan cemburu terhadap posisinya Kristus, yaitu next to God. Karena Kristus adalah anaknya God, sementara dia sendiri hanyalah malaikat yang diciptakan. Dan setelah dia dan para malaikatnya dibuang keluar dari surga, mereka berusaha untuk menyembunyikan kenyataannya bahwa Kristus adalah the only begotten Son of God. Awal dari kontroversi ini dimulai di dalam hatinya Lucifer mengenai posisinya Kristus sebagai anaknya God. Dan kontroversi ini dia teruskan di bumi kita ini dengan menyebarluaskan tipuan yang sama, bahwa Kristus bukan anaknya God. Dia tidak mau mengaku bahwa Kristus adalah anaknya God,
Dan oleh sebab itu, dia juga menyangkal bahwa God adalah Bapanya Kristus. Dan inilah antikristus dan pendusta itu yang menyangkal Bapa dan Anak, waktu dia menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya God. Dan siapa saja yang melakukan hal yang sama, Kristus katakan adalah anak-anaknya iblis. Setelah 1000 tahun nanti, setelah setan dan para malaikatnya dilepaskan dari penjara di bumi yang tidak ada penghuninya, Kristus akan menunjukkan kepadanya semua pekerjaan-pekerjaannya dalam penentangannya terhadap pemerintahan Bapa di surga. Setan akan melihat bahwa pemberontakannya membuat dia tidak layak untuk berada di surga. Selama ini dia telah melatih kuasanya untuk memerangi Bapa di surga. Dan kita tahu awal peperangannya ialah untuk memerangi kebenaran yang nyata bahwa Kristus adalah the only begotten Son of God. Lalu setan akhirnya jatuh tersungkur dan mengakui keadilan hukum yang akan dijalankan kepadanya. Setan dan seluruh pengikutnya pada saat itu berada di luar kota Yerusalem yang baru turun dari surga. Sementara semua orang yang diselamatkan berada di dalam kota itu, yang mana di mulut mereka tidak ditemukan bohong. Semua yang hatinya dipenuhi dengan rohnya setan, yang mana salah satu buah karakternya ialah berbohong, berada di luar kota itu. Mereka yang dipenuhi dengan kekhawatiran, mereka yang tidak percaya, keji, pembunuh, pelacur, peracun, penyembah berhala, dan semua pendusta akan mengambil bagian mereka di danau yang terbakar dengan api dan belerang, yang mana Sodom dan Gomora hanyalah cuplikan kecil dari apa yang akan memusnahkan setan dan seluruh pengikutnya, yang di dalam hati mereka adalah dusta. Lalu api turun dari Bapa di surga untuk memberikan apa yang mereka pilih di masa probation mereka. Semua yang berada di luar kota itu menolak untuk mengakui bahwa Kristus sesungguhnya adalah the only begotten Son of God. Tipuan setan yang dimulai di surga akhirnya berakhir untuk selama-lamanya waktu api yang membersihkan bumi ini dari cemar dosanya. Demikian juga api yang sama menjadikan semua menjadi debu, akar dan cabangnya lenyap. Setan adalah akarnya dan cabangnya adalah semua yang percaya tipuannya. Sementara umat Tuhan berada di dalam kota, api yang memusnahkan, membinasakan semua yang berada di luar kota, sampai semuanya menjadi debu untuk selama-lamanya. Kontroversi yang dimulai di surga akhirnya berakhir waktu akar dan cabang-cabangnya dimusnahkan. Semoga kita kedapatan di dalam kota itu, waktu api yang memusnahkan si pembohong itu dan para pengikutnya diturunkan dari Bapa di surga. Sangat jelas dari apa yang kita bersama sudah baca, bahwa Kristus sesungguhnya adalah the only begotten Son of God, karena God adalah Bapanya. Dan oleh sebab itu, karena God adalah Bapanya dan Kristus adalah anaknya Bapa, maka itulah sebabnya mengapa Kristus adalah God jenis makhluknya, nature-nya, tetapi Kristus bukan God personality-nya. Saya mau baca lagi John 1 ayat 1. In the beginning adalah Kristus, anaknya God. Kristus yang anaknya God bersama-sama dengan Bapanya, yaitu God. Dan Kristus yang adalah anaknya God adalah God nature-nya, God jenis makhluknya, karena Bapanya adalah God juga jenis makhluknya. Pertanyaannya, apa Kristus? Apa identitasnya? Jawabannya, identitasnya Kristus adalah anaknya God. Pertanyaan berikut, apa jenis makhluknya anak Bapa? Jawabannya, jenis makhluknya atau nature-nya adalah nature ilahi, yaitu nature God. Dan itulah buktinya mengapa Kristus adalah makhluk ilahi sebelum dia menjadi manusia. Bukan karena dia adalah God the Son, bukan. Tetapi karena dia adalah the only begotten Son of God. May the truth set us free. To God be the glory.